Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Alfian Agung Kurniawan, SPD, pada kesempatan kali ini akan membahas tentang materi peluang pada kelas 11 SMK. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menemukan konsep kaidah pencacahan dengan aturan penjumlahan. Yang kedua, siswa dapat menemukan konsep kaidah pencacahan dengan aturan perkalian. Yang ketiga, siswa dapat menemukan konsep dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorial. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Pertama, kita lihat dulu tentang konsepnya. Di materi peluang itu kita bedakan jadi dua. Ada aturan pencacahan dengan peluang yang kejadian menjemuk. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang aturan pencacahan saja dulu. Yang pertama aturan penjumlahan, yang kedua aturan perkalian, ketiga permutasi, keempat kombinasi. Kaidah pencacahan adalah suatu cara aturan yang digunakan untuk menghitung banyaknya hasil yang memungkinkan dari suatu percobaan. Kaidah pencacahan dibedakan menjadi dua, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kita mulai dari aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan, misalkan ada N satu cara untuk melakukan kegiatan 1, N2 itu cara melakukan kegiatan yang kedua sampai dengan N ke berapa, sampai dengan ke NK misal, di mana semua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Maka banyak cara melakukan seluruh kegiatan adalah kita tinggal jumlahkan saja. N1 cara ditambah N2 tambah N3 sampai dengan ke N yang terakhir. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan Agnes Monica hendak mendengarkan lagu terdiri dari 5 lagu irama pop, 4 lagu rock, 2 lagu dangdut. Berapa cara ia dapat memilih lagu yang akan didengarkan? Tentu penyelesaiannya, Agnes Monica itu hanya dapat mendengarkan salah satu lagu. Tidak enak rasanya kalau mendengarkan semuanya secara bersamaan, atau di sini tidak dapat mendengarkannya secara bersamaan. Jadi, dengan aturan penjumlahan, banyak cara Agnes Monica untuk memilih lagu yang akan didengarkan itu tinggal kita jumlahkan. Ada 5 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 11 cara. Mudah kan ya? Mudah. Gampang. Ya, alhamdulillah, semoga diberi kemudahan. Kemudian, aturan perkalian. Misalkan ada N1 cara melakukan kegiatan yang ke-1. N2 cara melakukan kegiatan yang kedua sampai dengan NK cara melakukan kegiatan yang ke K, NK ya, dimana semua kegiatan tersebut dilakukan secara bersamaan. Maka banyak cara melakukan seluruh kegiatannya adalah tinggal kita kalikan N1 kali N2 kali N3 sampai dengan kali NK, N yang terakhir. Kapan sih digunakan? Aturan perkalian digunakan pada saat aturan perkalian dipakai jika ada suatu kegiatan terdiri dari beberapa tahap. Yang kedua, ada beberapa kegiatan berbeda yang semuanya harus dilakukan. Contohnya, Chandra mempunyai 6 buah kaos, 5 buah kemeja, dan 4 buah celana panjang. Tentukan banyak variasi pakaian yang dapat dipakai oleh Chandra. Penyelesaiannya, Chandra itu dapat memakai kaos, kemeja, dan celana panjang secara bersamaan. Jadi dengan aturan perkalian, banyak variasi pakaian yang dapat dipakai Chandra. Tinggal kita kalikan 6 kaos dikali 5 kemeja dikali 4 celana panjang. Jadi total variasinya ada 120 variasi. Contoh kaidah perkalian. Tentukanlah banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk dari angka 0, 1, 3, 4
5, 7, dan 8. Penyelesaiannya, angka yang tersedia di situ ada 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 7 angka. Kemudian namanya ribuan, itu ada 4 angka. Ada angka ribuan, satuan, puluhan, dan satuan. Kemudian dari mana muncul angka 6 kali 6 kali 5 kali 4 ini? Kita jabarkan satu persatu. Angka yang dapat digunakan untuk mengisi ribuan adalah 1, 3, 4, 5, 7, dan 8. Kemana angka nolnya, Pak? Kok tidak dipakai? 0, kalau kita taruh paling depan itu tidak berarti, sehingga 0 tidak kita masukkan ke dalam angka ribuan. Jadi angka ribuan ada 6. Kemudian ratusan. Kok bisa ada 6 angka yang memungkinkan? Kita jabarkan. Salah satu dari angka yang tersedia dari 0, 1, 3, 4, 5, 7, dan 8 telah kita pakai pada saat angka ribuan ini. Sehingga salah satu sudah kita hilangkan. Maka sisa angka untuk ratusan adalah tinggal 6. Ya. Kemudian puluhan. 2 angka telah kita gunakan untuk ribuan dan ratusan. Maka angka yang tersisa untuk puluhan adalah tinggal 5. Kan awalnya 7 angka, sudah dipakai 2. Berarti tinggal 5. Kalau yang satuan bagaimana? Ayo tebak. Iya, tepat sekali. Kalau yang angka satuan, kenapa 4? Karena 3 angka telah dipakai di ribuan, ratusan, dan puluhan. Sehingga sisanya di sini hanya tinggal 4 angka. Berarti hasilnya tinggal kita kali. 6 kali 6 kali 5 kali 4. 6 kali 6 36. 5 kali 4 itu 20. Berarti 36 kali 20 hasilnya 720. Cara bilangannya yang banyak. Kemudian faktorial, kodenya tanda seru ya. Faktorial adalah perkalian yang berurutan, dimulai dari angka 1 sampai dengan angka yang dimaksud. Pengertian lain dari faktorial dari bilangan asli n merupakan hasil perkalian di antara bilangan bulat yang positif, yang kurang dari atau sama dengan itu sendiri. Ada yang menuliskan dengan n faktorial itu adalah perkalian dari 1 kali 2 kali 3 sampai dengan kali n yang diminta. Atau ada juga yang posisinya menurun dari startnya yang n, misal sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali n-3 sampai dengan nanti ketemu kali 2 kali 1, begitu ya. Oke, begitu n faktorial. Selanjutnya contohnya bagaimana? Misal tentukanlah hasil dari 15 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 15 kurangin 2 faktorial. Ya kita jawab. 15 faktorial, 2 faktorial, 15 kurangi 2, 13 faktorial. Ada faktorialnya. Berarti sama dengan 15 faktorial. Kita misal pakai yang menurun, berarti 15 kali 14 kali 13 kali sampai dengan kali 2 kali 1. Kemudian yang bawah 2 faktorial ya 2 kali 1. Kemudian 13 faktorial berarti 13 kali 12 kali 11 titik-titik kali sampai dengan kali 2 kali 1. Supaya menghitungnya tidak lama karena ada yang sama 13 kali sampai dengan kali 1, yang bawah juga ada, kita coret saja. Berarti tertinggal 15 kali 14 dibagi 2 kali 1. Hasilnya kita coret dulu 14 dengan 2. Maka hasilnya 15 kali 7 105. Oke. Selanjutnya permutasi. Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia ditulis dengan PNR atau NPR adalah banyak cara menyusun R unsur yang berbeda diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Rumusnya NPR itu adalah N faktorial dibagi N kurangin R faktorial. Contohnya gimana sih?
Contohnya, yang pertama, banyak cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara yang diambil dari 5 orang calon. Berarti penyelesaiannya, banyak calon dulu atau N-nya ada berapa? 5. Dipilih berapa? 3. Ada ketua, sekretaris, bendahara, berarti N-nya nanti 5 faktorial, R-nya itu 3, berarti 5 faktorial dibagi 5 kurangin 3 faktorial. Sesuai dengan apa yang kita ketahui tadi, kan ada yang dari 1 naik sampai dengan 5, ada yang perkalian menurun 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 kali 1 boleh ditulis 2 faktorial dibagi 2 faktorial, berarti dicoret 2-nya, 2 faktorialnya sama dengan 3 kali 4 kali 5, 60 cara. Contoh yang kedua, banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dibentuk dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, di mana setiap angka hanya boleh digunakan 1 kali. Semacam ini bisa kita pakai permutasi, tidak pakai yang kolom juga boleh. Banyak angka ada 6, bilangan yang akan digunakan atau dipilih ada 3, berarti R-nya 3. NPR-nya berarti 6 permutasi 3, atau 6 faktorial dibagi 6 kurangin 3. 6 faktorial dibagi 3 faktorial. 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3, 2, 1 dibagi 3 faktorial. 3 faktorial dicoret, 3 faktorial berarti tinggal 4 kali 5 kali 6, 120 cara. Kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia ditulis dengan C NR atau N kombinasi R adalah banyak cara mengelompokkan R unsur yang diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Rumusnya N kombinasi R berarti N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Hanya sedikit perbedaannya, ini saja. Hanya ditambah ini R faktorial saja dari apa yang permutasi tadi dipelajarin. Tentu insya Allah semoga diberi kemudahan. Contoh yang pertama, seorang siswa diharuskan mengerjakan 6 dari 8 soal, tetapi nomor 1 sampai 4 itu sudah wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil oleh siswa adalah kita harus bisa menentukan N-nya berapa dan R-nya berapa. Mengerjakan 6 dari 8 soal, tetapi nomor 1 sampai dengan 4 itu sudah wajib dikerjakan. Berarti tinggal memilih 2 soal lagi dari 8, dari nomor 5, 6, 7, dan 8. Ayo tebak. N-nya berapa, R-nya berapa? Ya, sip sekali. R-nya itu 2 dan N-nya itu 4. Berarti 4 kombinasi 2. 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 kurangin 2 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. Kok bisa 6? Kan tadi 4 faktorial itu 4, 3, 2, 1. 2 1-nya kita coret. Yang pertama. Berarti tinggal 4 kali 3, 12 dibagi yang belakang 2. 12 bagi 2 hasilnya 6 pilihan, 6 cara memilihnya. Kemudian contoh yang kedua. Dari sebuah kantong yang berisi 10 bola merah, 8 bola putih akan diambil 6 bola secara acak. Banyak cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih. Bagaimana caranya? Sama aja. Kita ambil yang merah dulu misal. Berarti 10 diambil 4. 10 kombinasi 4. Kalau 10 faktorial dibagi 4 faktorial kali 10 kurangin 4 faktorial. Berarti begini kan ya. Oke, selanjutnya bagaimana?
10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Berhenti, saya runnya berhenti sampai angka yang tertinggi 6 faktorial. Sini 6 faktorial. 4 itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6 faktorial, kita coret. Ya, oke. Ini kenapa langsung coret semuanya ya? Gini, 6 faktorial dengan 6 faktorial ya. Kemudian 8 ini bisa kita hilangkan dengan dibagi oleh atau dicoret dengan 2 dan 4. Kemudian 9 dicoret dengan 3, sisanya 3. Berarti yang tersisa 7 kali 3 kali 10. 7 kali 3 kali 10. Kemudian 210 untuk yang merah ya. Kemudian mengambil 2 bola putih dari 8 bola putih. Kemudian kita fokus ke yang putih. Ada 8, diambil 2, berarti N-nya 8, R-nya 2. 8 kombinasi 2. 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 8 kurangi 2, 6 faktorial. 8 kombinasi 2 itu seperti yang tadi sudah dijabarkan, tinggal 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 faktorial. 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 faktorial. Sarannya seperti tadi, berhenti di angka yang tinggi biar enak, tidak banyak-banyak nulisnya, biar mudah juga. Kita coret 6 faktorialnya, yang atas dan yang bawah, yang kemudian berarti tersisa 8 kali 7 dibagi dengan 1 kali 2. 8 dicoret dengan 2, tinggal 4, berarti tinggal 7 kali 4. 28 itu untuk yang putih. Jadi kalau diminta totalnya semuanya bagaimana? Semuanya berarti tinggal ini hasil yang pertama itu 210 atau 7 kali 3 kali 10 dikali dengan 7 kali 4. Total caranya 880 cara. Begitu ya. Perbedaannya antara permutasi dan kombinasi itu adalah kalau yang permutasi kita melihat jabatannya, kita melihat posisinya. Sedangkan kalau kombinasi itu kita tidak memandang jabatan, tidak memandang posisi. Contohnya tadi bola itu tidak memandang. Kemudian soal nomor-nomor sekian walaupun terkesan ada angka, tapi tetap itu tidak memandang posisi atau jabatannya, sehingga kombinasi yang digunakan. Oke, semoga ilmu kita semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan segala urusannya. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.